Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melihat, memahami bersama-sama tentang isim mabni ya. Isim mabni. Jadi isim itu ada isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Isim mu'rab itu isim yang bisa berubah atau mengalami perubahan pada bentuk akhirnya, sedangkan isim mabni itu adalah isim yang tidak berubah akhirnya walaupun kedudukannya dalam kalimat itu berubah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di dalam kitab terjemah kitab Mulakhas, itu ada di halaman 220 ya. Ada 8 isim mabni yang bisa kita pahami. Yang pertama itu ada dhamir, ada isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim isyarat, kelima isim istifham, keenam adat murakkab, ketujuh sebagian dzaraf, dan yang kedelapan itu isim fi'il. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat sedikit tentang salah satu di antara 8 itu. Kita akan melihat yang pertama, yaitu dhamir ya. Nah, untuk dhamir, isim dhamir itu bisa kita lihat pada halaman 222. Nah, kenapa dia disebut dengan isim mabni dan apa definisi daripada dhamir ya? Dhamir adalah isim mabni yang menunjukkan kepada pihak yang berbicara atau yang diajak bicara atau pihak yang ketiga. Ya, jadi ada 3 macam. Ada munfasil, ada muttasil, ada mustatir. Ya, ada munfasil, muttasil, dan ada mustatir. Dhamir yang munfasil itu adalah dhamir yang terpisah ya ketika diucapkan ya. Ketika terus dhamir yang terpisah ketika diucapkan. Jadi dhamir itu maksudnya adalah kata ganti ya, kata ganti ya, yang menunjukkan pada pihak yang apakah yang berbicara atau yang diajak bicara atau pihak ketiga. Saya, kamu, atau dia. Nah, kan itu. Saya, kamu, atau dia. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, ada istilah dhamir munfasil, itu adalah kata ganti yang apa namanya dia terpisah. Kalau di sini yaitu kata ganti yang terpisah ketika diucapkan. Ya, dia terpisah ketika diucapkan. Ada 2 macam dhamir munfasil itu ya. Ada 2 macam dhamir munfasil. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah dhamir yang rofa ya, dhamir rofa munfasil. Nah, kedudukannya rofa sebagai mubtada ya, bisa mubtada, khobar, fa'il, atau naibul fa'il ya. Isim rofa itu seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Untuk pihak pertama atau yang berbicara ya, itu ana, nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kami. Nah, untuk yang pihak kedua, lawan bicara ya, itu anta, ada anti, ada antuma, ada antum, ada antuna. Anta itu kamu, kamu laki-laki, anti kamu perempuan,
antuma kamu berdua, bisa laki-laki bisa perempuan, antum kalian laki-laki, antuna kalian perempuan. Nah, untuk pihak ketiga yang dia ya, dari hiya huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, huma dia dua perempuan dan juga bisa dua laki-laki, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Nah, ini domir rofa munfasil, rofa munfasil. Kedudukannya rofa itu ya sebagai mubtada ya, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, contoh ana arabiyun, aku adalah orang Arab. Ya, jadi ana itu kata ganti dan dia itu domir munfasil, kata ganti yang terpisah. Ya, dia tidak menyambung dengan kalimat setelahnya. Mabni, dia tetap ya atas sukun, ya atas sukun pada posisi rofa mubtada. Nah, dia karena mabni ya ana dibaca tetap ana. Ya, kalau rofa biasanya kalau mufrad itu kan dibacanya domah, jadi nggak berubah menjadi anu, tetapi tetap ana ya. Jadi itulah yang disebut dengan mabni, tetap meskipun dia rofa ya, tapi dia tetap dibaca seperti apa adanya ya, tidak mengalami perubahan pada akhir katanya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, contoh koma huwa. Koma itu berdiri, siapa? Dia, huwa ya. Huwa itu dhamir munfasil, mabni atas fathah, posisi rofa ya, rofa fa'il ya. Koma itu fi'il, huwa itu fa'il yang semestinya ketika dia itu bukan kata ganti ya, yang namanya fa'il itu kan rofa ya, biasanya tandanya domah. Koma huwa, jadi dia tetap fathah ya, mabni ala fathin, tetap dalam kondisi fathah meskipun dia rofa ya, dia tidak mengalami perubahan, tetap seperti itu. Itulah yang namanya mabni. Kalau misalnya Muhammad ya, koma Muhammadun. Nah, dia kan mengikuti, ketika dia fa'il maka di harokati ujung katanya menjadi domatain, koma Muhammadun. Karena ini mabni maka dia tetap fathah huwa. Jadi tidak kita baca hu ya. Sama seperti ana, kita tidak ganti menjadi anu karena posisi sebagai mubtada ya. Jadi nggak kemudian berubah, tapi dia tetap ana dibaca ana, huwa dibaca huwa. Nah, kemudian ada juga ya domir atau kata ganti nasab munfasil, nasab yang terpisah. Nah, pada posisi nasab itu kan ya ada maf'ul bih ya. Nah, ini terpisah ya, dan dia posisinya nasab. Contohnya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau contoh yang di atasnya ya, misalnya iyana kepada kami, kepada saya, iyaya kepada saya, iyana kepada kami, iyaka kepada kamu, iyaki kepada kamu perempuan, iyakuma kepada kamu dua perempuan laki-laki, iyakum kepada kalian laki-laki, iyakunna kepada kalian perempuan ya, kamu ya.
Kalau dia yang tidak nampak, iyahu padanya laki-laki, iyaha kepadanya perempuan, iyahuma kepadanya dua perempuan, iyahum kepadanya kepada kalian ya. Iyahum kepada mereka laki-laki, iyahuna kepada mereka perempuan. Nah, posisinya dia rofa mansub ya, nasab, karena dia sebagai maf'ul bih. Ada ya, ada ka, ada hu, ada ha, ada huma, hum. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahuna. Nah, semuanya itu tetap ya, dhamir munfasil mabni ala fathin pada posisi nasab marfu, maf'ul bih ya. Jadi memang kata gantinya itu seperti itu dan tidak berubah-berubah ya. Iyaka ya iyaka, iyaki ya iyaki ya. Mau iyaka nak budu, iyaki nak budu. Nah, ketika kalimatnya menggunakan kata ganti ini ya, dia tetap seperti itu. Artinya dia tidak berubah-ubah. Nah, ini contoh daripada kata ganti yang munfasil ya, kata ganti yang munfasil yang artinya dia terpisah dari kata kata-kata yang dari kata sebelumnya ya. Nah, saya rasa silakan kemudian dilihat kembali, boleh dihafalkan, didalami kembali tentang perbedaan antara dhamir munfasil ya, baik itu yang munfasil atau rofa munfasil maupun yang nasab munfasil. Tidak ada rofa, ada yang nasab. Ini didalami kembali contoh-contohnya dan bagaimana penggunaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah. Mahasiswa bisa melihat contoh-contoh yang lainnya atau referensi-referensi yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.